terapkan. Dan kadang kita tidak sadar, bisa jadi kita ada di wajah yang sebelah kanan saya atau sebelah kiri saudara, tapi juga ada yang di sebelah kiri saya. Dan saudara, ini saya percaya kita sepakat wajah yang di sebelah kiri saya ini yang akan jauh lebih nyaman kalau kita melihat atau mungkin saudara ngobrol dengan seseorang atau mungkin kita sendiri memiliki wajah yang seperti ini. Dan kalau saya melihat semua yang hadir, wah ini wajah-wajah yang sabar gitu ya. Wajah yang sabar, wajah yang betul-betul enak untuk dipandang. Nah, tema saya hari ini adalah membangun kesabaran. Sama-sama katakan 2, 3, membangun kesabaran. Ayat yang kita akan renungkan dalam Yakobus pasal 5, ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-12. Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat 12. Mari perhatikan tulisan Yakobus dan ini firman Tuhan buat kita hari ini. Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-12. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kamu menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertegur. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Tetapi yang terutama, saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi surga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Saudara, kesabaran itu merupakan salah satu dari bagian buah roh. Buah roh kita tahu ada kasih, sukacita, kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan salah satu dari buah roh itu adalah kesabaran. Sama-sama katakan sabar. 2, 3. Lebih semangat. 2, 3. Sabar. Nah, saudara, bicara sabar ini tidak bicara tentang salah satu kelompok suku. Kalau mungkin ada, kita sering dengar, wah kalau orang Solo orangnya sabar-sabar gitu ya. Kalau mungkin tidak orang Solo ya rata-rata. Atau mungkin ada juga yang berkata bahwa kalau orang yang melankolis biasanya orangnya sabar. Tapi kalau orangnya sanguin, wah ini agak sulit untuk dia sabar karena memang dia orangnya sukacita. Ada juga yang berkata kalau keturunannya sabar, papa-papanya sabar, anaknya juga sabar. Saudara, sabar itu tidak dinilai dari apa yang kelihatan secara fisik. Bahkan kita ketahui, justru kadang-kadang kelihatannya orangnya diam-diam saja. Orang-orangnya ini tidak terlalu seperti yang lain. Lebih cool, lebih adem, tapi kalau marah, wah itu mengejutkan saudara. Kalau marah itu membuat orang terkejut dan sesuatu yang sangat mengerikan. Saudara, kesabaran adalah bagian buah roh. Jadi saya rasa hari ini kita belajar satu poin yang luar biasa. Jadi kesabaran tidak terletak dari jenis suku apa atau mungkin dari latar belakang apa. Tapi ini adalah buah roh yang harus kita miliki bersama. Dan tanpa disadari sebetulnya sifat sabar itu sudah melekat dalam diri kita sejak dulu, saudara ya. Mari perhatikan beberapa sifat dasar sabar yang melekat di dalam diri kita. Waktu kecil kita menunggu untuk bisa sekolah. Saya rasa tidak ada yang langsung lahir ke sekolah, gitu ya. Saya perhatikan di sekolah minggu itu ada beberapa anak-anak yang masih usia 2 tahun sudah pakai tas di belakangnya. Saya tanya, oh kok sudah
sekolah, udah pengen sekolah, jadi nunggu untuk sekolah. Yang kedua, setelah sekolah, nunggu untuk lulus. Tidak ada yang sekolah kelas 1 tiba-tiba lulus SD dan langsung naik ke SMP. Harus sabar, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, baru akhirnya dia lulus, masuk SMP, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kalau sekarang kelas 7, kelas 8, kelas 9, naik ke SMA, sabar lagi sampai lulus, kuliah, sabar lagi, dan bukan itu saja, setelah sekolah, nunggu dapat kerjaan. Itu pun juga kadang-kadang harus sabar. Ada yang selesai kuliah, langsung dapat pekerjaan. Ada yang kuliahnya belum selesai, sudah dapat pekerjaan. Tapi ada juga yang sudah selesai kuliah, melamar ke sana, belum dapat, melamar ke sini belum. Tapi harus sabar menunggu untuk dapat pekerjaan. Sudah nunggu dapat kerjaan, juga nunggu dapat pasangan. Wah, sudah coba buka hati untuk cowok ini, coba buka hati untuk cewek ini, tapi kelihatannya kok belum nyaman. Sabar, usia 24 belum dapat, usia 27, wah akhirnya usia 28 dapat juga gitu ya. Kemudian yang terakhir, sudah dapat pasangan, sabar juga. Ada orang yang memang menikah langsung dapat potongan, langsung dapat anak, tapi ada yang bergumul. Ada yang 3 tahun belum dikaruniai anak. Ada yang 5 tahun belum dikaruniai anak. Sabar untuk menunggu. Nah, saudara, apa arti sabar? Dalam Kamus Bahasa Indonesia Besar, sabar itu artinya tahan menghadapi cobaan. Yang kedua, sabar itu artinya tenang. Yang ketiga, sabar itu artinya tabah. Yang keempat, sabar itu artinya tidak tergesa-gesa. Jadi kalau Bapak Ibu berkata bahwa saya orang sabar atau dia orangnya sabar, saudara, orang yang sabar itu dia tahan menghadapi cobaan. Dia tenang, dia tabah, tidak tergesa-gesa. Nah, kalau dalam bahasa aslinya, kata sabar itu artinya makrotumos. Jadi sabar itu berasal dari kata makrotumos. Apa itu makrotumos? Makrotumos itu berasal dari 2 bahasa secara Yunani. Yang pertama makro. Makro itu artinya panjang, tumos itu artinya panas, gitu ya. Jadi sabar dalam bahasa Yunaninya dipakai kata makrotumos, yaitu makro itu panjang, tumos itu panas. Jadi kalau ini digabung kira-kira memakan waktu yang lama untuk panas. Kalau saudara pernah masak air dan itu tidak langsung panas, jadi butuh waktu yang panas, butuh waktu untuk menjadi panas. Saudara, itulah sabar. Nah, dari Yakobus pasal yang ke-5 ayat 7 sampai 12 kita akan belajar beberapa poin penting. Yang pertama adalah kapan harus bersabar. Kapan harus bersabar? Perhatikan ayat yang ke-7. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-7. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai turun hujan, musim gugur dan hujan, musim semi. Saudara, Yakobus pasal 5 ayat 7 menjelaskan kepada kita. Yakobus sedang berbicara kepada orang-orang Kristen yang waktu itu menghadapi penderitaan. Jadi ini adalah sejarah yang saya mau share buat saudara. Jadi waktu Yakobus menulis, tulisannya ditujukan kepada orang Kristen yang menghadapi tantangan, menghadapi penderitaan, bahkan mereka mungkin menghadapi masa-masa yang sulit. Nah, Yakobus menyampaikan pesan ini dengan sebuah tujuan supaya orang-orang percaya tidak mudah gugur, orang-orang percaya tidak mudah mundur, orang-orang percaya tetap teguh mengikut Tuhan. Jadi kapan harus bersabar? Yakobus pasal 5 ayat 7 menjelaskan sampai kedatangan Tuhan. Jadi Yakobus berkata kepada orang-orang yang sedang menghadapi tantangan penderitaan karena mempertahankan iman mereka di dalam Tuhan, kapan harus bersabar? Kita berkata sampai kedatangan Tuhan. Tapi saudara, menarik sekali ada ilustrasi di situ. Yakobus memakai petani.
Petani yang menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Dan ia sabar sampai turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Jadi kapan harus bersabar? Yang pertama adalah ketika keadaan di luar kendali kita. Saudara, petani tidak berkuasa atas musim dan tidak bisa mengendalikan musim. Petani tidak bisa berkata turun hujan dan hujan turun, atau dia berkata ini musim kering atau bagaimana, karena itu memang Tuhan yang punya kuasa. Tuhan yang punya kuasa untuk menurunkan hujan, untuk mungkin membuat musim gugur dan segala macam. Hujan musim semi, hujan musim gugur. Jadi kapan harus bersabar? Bersabar ketika keadaan di luar kendali. Saya percaya mungkin ada di antara kita, di luar kendali kita apa yang terjadi, apa yang kita alami di luar kendali kita, apa yang Bapak Ibu sedang gumulkan, kadang-kadang itu di luar kendali kita. Kita coba sudah memberi yang terbaik, seperti petani, dia menanam tanaman, kemudian dia mempersiapkan tanahnya. Tapi saudara, petani tidak berkuasa terhadap musim yang dilewati. Jadi saudara, belajar bersabar ketika keadaan di luar kendali kita. Ada sepasang suami istri, dia sudah berdoa cukup lama punya anak, dan akhirnya dia punya anak. Tapi tahukah Bapak Ibu, akhirnya dia punya anak ketika sudah berdoa 10 tahun untuk punya anak. Jadi bukan hanya 1-2 tahun. Keluarga ini sudah berdoa hampir 10 tahun. Dan akhirnya puji Tuhan, sebetulnya waktu itu mau adopsi tapi tidak jadi. Dan dia percaya bahwa Tuhan pasti berikan anak, dan akhirnya 10 tahun kemudian dia dapat anak, Bapak Ibu. Tapi ketika 10 tahun dia menunggu dan akhirnya bayi itu lahir. Bayi itu lahir tidak serta-merta dalam kondisi yang terbaik. Jadi 10 tahun sudah bersabar, kemudian bayi itu lahir, dan lahir juga dalam kondisi prematur, 6 bulan karena jatuh dan akhirnya harus dioperasi dan bayinya keluar, bayi harus dikeluarkan. 10 tahun bergumul untuk dapat anak. Sudah dapat anak, tidak bisa langsung ada dalam keluarga itu, harus didampingi. Kemudian dokter berkata harus dirawat di rumah sakit. Dan saudara tahukah, harus dirawat di rumah sakit bukan 1-2 hari. Hampir 8 bulan ada di rumah sakit untuk menstabilkan sebuah kondisi yang ada. Saudara, tidak mudah. Tapi saudara tahukah, ini di luar kendali. Dokter berkata kami berusaha memberi yang terbaik, tapi terus berdoa karena kami tidak punya kemampuan lebih. Kami berusaha di luar kendali. Tapi saudara, tiba-tiba Tuhan buat mukjizat yang luar biasa. Jantung dan paru-paru dan segala macam yang kelihatan yang waktu lahir tidak terlalu stabil, berangsur-angsur mulai pulih, berangsur-angsur makin luar biasa. Dan saudara akhirnya sembuh, dan akhirnya bayi ini ada di tangan ibu dengan perawatan yang luar biasa. Dan saudara, mungkin Bapak Ibu sedang menghadapi satu pergumulan tantangan yang di luar kendali kita. Dan saudara, pesan firman Tuhan, bersabar saja. Yang kedua, saudara, kapan harus bersabar? Yang kedua, ketika orang lain sukar untuk berubah. Perhatikan Yakobus 5 ayat 10. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Saudara, nabi-nabi diutus oleh Tuhan supaya bangsa Israel bertobat. Waktu mulai zaman Musa, kemudian Yosua, hakim-hakim, sampai raja-raja, ada nabi-nabi yang Tuhan kirim. Ada Elisa, Elia, Yesaya, Yeskiel, Yeremia. Ada banyak nabi. Tapi saudara perhatikan, Alkitab berkata, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi. Jadi kapan kita harus bersabar? Yang kedua, ketika orang lain sukar untuk berubah. Saudara, ini saya tahu tidak mudah, tapi Alkitab memberikan sebuah pesan yang menarik. Bangsa Israel yang tegar tengkuk itu, tapi nabi-nabi tetap sabar mendampingi orang Israel. Yang terakhir, yang ketiga dalam konteks kapan harus bersabar, ketika masalah sukar untuk dipahami. Yakobus 5 ayat 11 dikatakan,
Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, bahwa Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Saudara, Yakobus 5 ayat 11 menjelaskan, Ayub tidak memahami apa yang terjadi. Bapak Ibu, mari perhatikan deskripsi hidup Ayub. Orangnya saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Mari lihat harta kekayaannya. Punya 10 anak, 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Perhatikan yang terakhir, Ayub adalah orang yang terkaya di sebelah itu. Bukan saja kaya, disebut orang kaya saja udah keren, saudara ya. Apalagi ini Ayub terkaya. Tapi saudara, tiba-tiba anaknya mati, anak 10 mati semua. Harta kekayaannya habis semua. Orangnya saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Jadi Yakobus sedang memberikan sebuah pesan. Kapan harus bersabar ketika kadang banyak hal, masalah yang sukar untuk dipahami. Saudara, mari bersama-sama kita tetap bersabar. Dan apa yang harus kita lakukan dan kita hindari untuk kita harus bersabar. Yang pertama, jangan bersungut-sungut. Yakobus 5 ayat 9, jangan bersungut-sungut. Kapan kita harus bersabar? Yang pertama, ketika di luar kendali kita. Saudara, yang kedua, bukan itu saja, tapi mari kita terus bersabar ketika orang lain sukar untuk berubah. Dan saudara harus terus bersabar menantikan perubahan hidupnya. Yang ketiga adalah ketika masalah sukar untuk dipahami. Tapi saudara, menarik apa yang harus kita lakukan. Ketika kita sedang bersabar, apa yang perlu dihindari? Alkitab berkata Yakobus untuk tidak bersungut-sungut. Orang Israel harus selesai 40 tahun generasi 1 karena mereka bersungut-sungut. Yang kedua, jangan bersumpah. Yakobus 5 ayat yang ke-12 ada kata yang menarik, jangan menyumpahi Tuhan. Dalam bahasa aslinya dipakai kata jangan memaki-maki. Jadi ketika banyak hal terjadi dan kesabaran harus kita alami. Saudara, mari belajar Ratapan 3 ayat 26. Lebih baik berdiam diri dan tunggu dengan sabar. Perhatikan baik-baik, saya percaya di dalam kesabaran Bapak Ibu dan saya ada mujizat yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Saudara, mari belajar untuk tidak bersungut-sungut dan mengomel atau memaki-maki ketika mungkin ada problem masalah itu datang. Bagian yang terakhir, mengapa kita harus bersabar? Nah, ini penting. Mengapa kita harus bersabar? Yang pertama, Yakobus 5 ayat 7 sampai yang ke-8, karena Tuhan memegang kendali kita. Perhatikan ayat 7 sampai 8. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara, Yakobus sedang mengingatkan kepada orang percaya waktu itu, di mana mereka menghadapi masalah, penderitaan, tantangan, persoalan, bahkan mungkin mereka menghadapi maut karena mempertahankan iman mereka. Yakobus berkata, bersabarlah sampai Tuhan datang. Dan ayat ini sedang memberikan ilustrasi seorang petani yang menantikan hasilnya, meskipun mungkin tidak langsung dinikmati, tapi ada waktu di mana akan muncul hasilnya dan sabar sampai hujan musim gugur dan hujan musim semi. Jadi Yakobus sedang memberikan poin penting kepada orang-orang yang sedang diberikan surat ini. Dan saudara, mengapa harus bersabar? Dalam konteks ini karena Tuhan yang pegang kendali. Tuhan yang pegang kendali dalam kehidupan kita. Dan ada contoh yang menarik, yaitu Abraham. 25 tahun Abraham sabar menunggu. Akhirnya anak itu lahir. Dan saudara, Abraham tidak protes.
Abraham tidak bersungut-sungut. Abraham dia sabar karena dia percaya kendali ada di tangan Tuhan. Abraham tidak bisa tiba-tiba pegang perut istrinya dan kemudian ada isinya, atau mungkin dia tiup perut istrinya Sarah dan ada anaknya tiba-tiba. Tidak bisa. Semua ada dalam kendali Tuhan. Dan saudara, Abraham sabar menunggu. Kenapa? Semua ada dalam kendali Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, Tuhan bekerja dalam diam. Perhatikan ayat 7. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan, musim gugur dan hujan, musim semi. Perhatikan Bapak Ibu, saudara, walaupun tidak kelihatan, Tuhan bekerja atas hidup kita. Jadi jangan dipikir ketika Bapak Ibu sedang berusaha untuk sabar terhadap kondisi yang di luar kendali kita, terhadap orang-orang yang kadang sulit untuk berubah, atau mungkin terhadap masalah yang sulit dipahami. Saudara, percayalah ayat yang ke-7 ini, Tuhan tetap bekerja di dalam segala hal di tengah kesabaran kita. Tuhan bekerja dalam diam. Tanaman tumbuhan, Bapak Ibu tidak pernah lihat ketika dia mulai naik, tapi saudara, Tuhan sedang bekerja itu. Tuhan bekerja di dalam diam. Tuhan bekerja dalam hal-hal yang mungkin kita rasa tidak ada perubahan, tapi saudara, disitulah Tuhan sedang bekerja. Jadi jangan dipikir ketika banyak hal yang kita hadapi, kita sudah berdoa dan akhirnya kita ngomel, Tuhan kok gak segera tolong saya. Bukan, Tuhan bukan tidak sedang menolong saudara. Tuhan membuat kita lebih kokoh lagi dalam kesabaran kita. Dan yang terakhir, yang ketiga, menarik sekali, Tuhan memberi upah. Jadi mengapa harus bersabar? Karena Tuhan memberi upah. Yakobus 5 ayat 11 bagian A. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Dan saudara perhatikan, ada 3 upah yang kita akan terima kalau bersabar. Yang pertama, karakter kita bertumbuh. Yang kedua, hubungan kita dengan orang lain terus baik. Yang terakhir, kita disebut berbahagia. Saudara, saya berharap hari ini mari kita miliki karakter sabar. Saudara, tidak perlu berusaha-gerusu. Kalau kita sabar, saya percaya Tuhan akan menolong kita dengan luar biasa. Yang mau tetap sabar di dalam Tuhan, katakan amin. Yang mau tetap sabar dalam Tuhan, katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Allah yang luar biasa. Mari kita berdiri bersama-sama, kita datang kepada Tuhan. Kita akan naikkan pujian.